Mata ini sangat memengaruhi pikiran alam bawah sadar ya. Ini khusus bagi Anda pemula yang ingin belajar atau baru. Materi apa yang akan kita bahas di video kali ini? Saya akan membahas tentang hipnotis ya. Apa itu hipnotis? Kemudian perangkat apa saja yang bisa digunakan untuk menghipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali berjumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe di channel kita ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar ketika nanti saya upload video terbaru Anda langsung mendapatkan notifnya atau pemberitahuan. Terima kasih sahabat, berkat dukungan Anda saya akan semakin semangat untuk membuat video dan insya Allah bermanfaat buat khususnya saya pribadi dan umumnya buat Anda semua. Materi apa yang akan kita bahas di video kali ini? Saya akan membahas tentang hipnotis ya. Apa itu hipnotis? Kemudian perangkat apa saja yang bisa digunakan untuk menghipnotis. Kalau kemarin saya sudah memberikan manfaat belajar hipnotis, nanti silahkan dicek ya di playlist di channel video ini. Anda akan menemukan manfaat dari belajar hipnotis. Kali ini saya akan membahas tentang dasar hipnotis. Banyak masyarakat yang belum paham apa itu perbedaan antara hipnosis dan hipnotis. Oke, secara singkat saya akan bahas bahwa hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis, sedangkan hipnosis adalah ilmunya. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Gitar itu adalah alat. Gitaris adalah orang yang memainkan gitar, maka disebut gitaris. Alatnya berupa gitar. Piano adalah alat, pianis adalah orang yang memainkan alat piano. Demikian juga dengan yang namanya hipnosis. Hipnosis itu ilmunya. Kalau hipnotis itu sendiri adalah orang yang memainkan ilmu hipnosis. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan menyebut yang namanya hipnotis. Baik, di video kali ini saya akan menggunakan bahasa yang umum saja. Bahasa yang sudah lumrah terdengar di telinga Anda. Kalau saya menggunakan bahasa hipnosis, tentu Anda merasa janggal. Padahal yang benar adalah hipnosis, bukan hipnotis. Kalau kita bicara hipnotis, berarti orang. Hipnosis adalah ilmunya. Oke, langsung kita mulai saja. Hipnosis adalah sebuah ilmu keseharian ya. Saya akan bedah dari salah satu koleksi buku saya yang menurut saya ini cukup bagus untuk membahasnya. Dan secara teori nanti bisa saya berikan kepada Anda. Hipnosis diambil dari kata hipnos dan god atau dewa tidur. Kalau di orang-orang Yunani menyebutnya seperti itu, hipnosis adalah dewa tidur. Namun karena tidur hipnotis itu beda halnya dengan tidur biasa, maka dalam pembahasan kali ini untuk membahas hipnosis lebih detail, kita hanya akan memberikan hal-hal yang membantu Anda untuk memahami secara lahir dan kemudian Anda bisa memainkan hipnosis dalam waktu yang cukup singkat. Hipnosis adalah ilmu keseharian yang tanpa kita sadari kita sudah bisa melakukan. Seringkali kita bisa menghipnosis anak-anak kita, pembantu kita, istri kita, tetangga kita, gitu ya, murid-murid kita. Kalau Anda atasan di kantor, bawahan kita, dan sebagainya. Yang artinya orang tersebut dianggap levelnya lebih rendah, lebih muda usianya, lebih rendah pengetahuannya atau pendidikannya. Itu hal yang sebenarnya tanpa kita sadari ya. Ketika kita memberikan sugesti atau perintah, dia langsung menurut, itu sudah dalam kategori masuk kondisi hipnosis ya. Masuk kategori orang sudah terhipnosis, orang menuruti perintah kita. Namun beberapa hal yang patut kita ketahui dalam mempelajari hipnosis ini sendiri adalah tentang ilmu pikiran. Pikiran manusia umumnya dibagi menjadi 3.
pikiran bawah sadar, pikiran sadar, dan pikiran tidak sadar. Namun kita tidak perlu membahas detail-detailnya ya. Nanti Anda bisa cari sendiri pengertiannya itu apa. Semakin mahir ketika kita bisa memainkan ilmu hipnosis, maka akan semakin cepat kita ini bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, misalkan begini, ketika saya itu mahir melakukan proses hipnosis, maka saya juga akan cepat mengajarkan kepada orang lain. Itu maksudnya seperti itu ya. Ada beberapa hal pokok dari pelajaran teknik hipnosis ini yang akan saya berikan kepada Anda, bagaimana kita mempengaruhi pikiran alam bawah sadar seseorang agar tindakan dan pola pikir seseorang tersebut dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan sugesti atau arahan kita. Di bab ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari kekuatan ilmu hipnosis. Apa saja? Ada 4 hal mendasar yang menjadi bagian pokok daripada kekuatan ilmu hipnosis. Namun sebelum saya bahas 4 hal tersebut, perlu Anda ketahui bahwa hipnosis ini adalah ilmu ilmiah ya, bukan ilmu klinik, bukan ilmu yang aneh-aneh. Jadi ilmu hipnosis ini adalah ilmu saintifik, ilmu pengetahuan, mirip ilmu psikologi, dan namun lebih detail prakteknya dan lebih detail lagi pembahasannya tentang bagaimana mengotak-atik pikiran alam bawah sadar, gitu ya, kira-kira seperti itu. 4 hal tersebut yang menjadi dasar kekuatan hipnosis. Yang pertama adalah 1, kekuatan mata. Yang kedua adalah kekuatan suara. Yang ketiga, kekuatan keyakinan. Dan yang keempat adalah kekuatan mental. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Kunci untuk bisa memainkan hipnosis ini akan berhasil terletak pada kekuatan keyakinan dan kekuatan mental kita. Itu hal utama. 1, kita harus yakin. Yang kedua, mental kita harus berani untuk melakukannya atau berani untuk mempraktekkan. Namun ada beberapa rahasia ya ketika kita melakukan proses hipnosis ini agar bisa berjalan dengan mulus atau tanpa gagal. Oke, kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama adalah kekuatan mata. Kekuatan mata adalah kekuatan utama bagi pemula. Ini saya bilang ya, bagi seorang pemula untuk melakukan proses hipnotis. Bagi Anda yang baru belajar atau ingin belajar hipnosis, berlatihlah tentang kekuatan mata. Karena kekuatan mata ini sangat mempengaruhi pikiran alam bawah sadar ya. Ini khusus bagi Anda pemula yang ingin belajar atau baru belajar. Namun jika Anda sudah mahir, Anda juga tidak perlu untuk menggunakan kekuatan mata ini. Oke. Nih. Kenapa harus mata? Karena mata ini menghasilkan daya hipnosis yang luar biasa ya. Sorot mata yang tajam, sorot mata kita yang tajam disertai dengan ekspresi wajah kita ini yang serius, wajah yang serius ya. Pada saat seseorang atau suyat itu adalah orang yang akan kita hipnotis. Pada saat seseorang akan kita lakukan proses hipnosis dengan kita melakukan tatapan mata yang serius, mata yang tajam, ini akan langsung menembus pikiran alam bawah sadar. Ya, tentunya cara melihatnya nanti saya akan berikan contoh-contohnya sederhana begitu ya. Memainkan proses hipnosis ini dengan menggunakan kekuatan mata ini ada triknya ya teman-teman ya, agar kita di mata orang yang dihipnosis ini tidak kalah mental begitu. Caranya adalah untuk mengelabui alam bawah sadarnya dia. Kalau kita tatap mata langsung ya dari bola mata ini, eye to eye ya, mata ketemu mata, bola mata ini, kalau dia tatapan matanya juga kuat, tajam, kita akan cepat kalah ya, mental kita akan kalah. Maka caranya adalah kita menggunakan titik mata tertentu, yaitu di antara kedua alis ini ya, di sini. Kita tatap di sini saja. Ketika kita bicara dengan dia,
dengan pandangan yang tajam dan serius kita tatap di antara kedua alis ya, maka kita akan jauh lebih kuat untuk menatap dia lama. Oke, itu tipsnya ya, triknya. Namun Anda juga harus melatih kekuatan mata ini ya. Kekuatan mata itu harus dilatih, karena ketika Anda berkedip ya, ini kita bicara tentang kekuatan mata. Ketika Anda berkedip untuk menatap mata lawan tadi, itu beda hasilnya ketika Anda kuat untuk tidak berkedip ya. Ini sangat powerful. Maka Anda harus melatih dengan cara-cara sederhana. Cara yang paling umum adalah misalkan Anda berada di depan cermin, kemudian Anda menatap mata Anda sendiri sampai sekuatnya. Misalkan durasi awal 30 detik, 1 menit, 1 menit setengah, dan seterusnya. Semakin lama Anda bisa menatap mata Anda sendiri, itu Anda akan melatih kekuatan otot mata Anda. Fungsinya nanti ketika menggunakan teknik mata, Anda akan dengan mudah untuk memengaruhi mata lawan dan pikiran alam bawah sadar lawan ya. Lawan atau suyat yang akan kita lakukan proses hipnosis. Tuh. Anda bisa melatihnya, misalkan begini, Anda berlatih menatap mata di cermin, kemudian Anda lelah, Anda bisa istirahat berapa detik, Anda lakukan lagi, begitu maksudnya saya ya. Anda latih tiap hari, nanti Anda akan mempunyai kekuatan mata yang menghipnotis, yang tajam begitu ya, yang langsung tembus ke orang yang akan kita tatap matanya. Ketika kita menggunakan tatapan mata, ya, caranya tadi adalah berdiri cermin ya. Dengan tatapan mata ini, cara menggunakannya ya, dengan kekuatan tatapan mata ini adalah, saya ulang lagi, tatap di antara kedua mata suyat ya, di sini ya, di antara ini. Yang kedua, tatap dengan tajam dan fokus ya, tajam dan fokus saat Anda memberikan sugesti kepada orang tersebut. Yang ketiga, jangan berkedip di depan mata suyat, karena itu akan membuat suyat ini menjadi ragu begitu ya. Ini fungsinya. Cirinya bagaimana Mas Nuk ketika kita ini sudah berhasil menggunakan tatapan mata? Anda tes saja ya, ketika Anda tadi berlatih tiap hari melatih kekuatan tatapan mata. Tujuannya apa sih? Untuk melatih mental sebenarnya tatapan mata itu tadi teman-teman. Untuk melatih mental kita. Jika Anda sering melakukannya, bila Anda ingin mengetesnya, jika Anda bertemu dengan seseorang di jalan, orang asing atau siapapun, cobalah tatap matanya gitu ya. Walaupun kita nggak kenal. Nah, sekuatnya kita tatap matanya, kita jangan berpaling, fokus saja ke dia, santai, bukan tatapan marah ya, bukan tatapan benci, bukan, tapi tatapan yang menusuk, yang tajam gitu. Jika dia memalingkan muka, itu tandanya mental dia sudah kalah, dan hasil latihan kita ini dikatakan cukup berhasil gitu ya. Dan Anda bisa mencobanya ke banyak orang. Ingat, tatapan matanya bukan untuk mencari musuh, tetapi tatapan mata yang ini tajam, tapi tidak marah. Tatapan tidak benci, tidak menantang ya, tapi tatapan yang sejuk tapi tajam, itu lebih kuat. Kemudian ada yang kedua tadi saya sebutkan adalah kekuatan suara. Ada beberapa hal yang membuat suara kita ini mempunyai daya hipnotik, mempunyai daya hipnotis ya. Saya akan memberikan beberapa tip ya, sesuai dengan yang saya ada di buku koleksi saya ini. Suara-suara apa saja yang bisa menghasilkan daya hipnotis, dan suara apa saja yang tidak menghasilkan daya hipnotis ya. Oke. Kita bahas secara singkat saja biar Anda paham. Oke. Ketika dalam tahap awal Anda mempelajari hipnosis, tentu saja Anda diharuskan untuk mengeluarkan suara ya, mengeluarkan suara dari mulut Anda. Bukan suara yang diucapkan dalam hati atau di batin ya, dalam hati kamu tidur, enggak. Tapi kita memang harus menggunakan suara kita terdengar oleh orang tersebut. Terdengar oleh orang tersebut. Banyak orang berharap ya, ketika menghipnotis seseorang itu hanya dengan mengucapkan dalam hatinya saja, lalu ajaibnya langsung terjadi. Nah, ini ketahuilah, padahal bukan begitu ya. Justru kekuatan suara kita inilah yang kita harapkan bisa menghasilkan daya hipnotis atau daya hipnotik, itu ya. Itu ketika kita menggunakan kekuatan suara.
Paling gampang Anda bisa berlatih meditasi agar Anda bisa fokus dengan tone atau nada suara Anda. Oke. Baik, kita bahas suara yang tidak bisa menghasilkan kekuatan hipnotis. Yang pertama adalah